Hai semua, nama saya Nova Safira Rizkin. Di sini saya akan menjelaskan gimana sih awal mula terjadinya agresi militer Belanda I. Jadi setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, bukan berarti semuanya langsung damai. Belanda yang sebelumnya menjajah Indonesia selama ratusan tahun belum rela melepaskan kekuasaannya begitu saja. Di tengah situasi dunia yang baru saja keluar dari Perang Dunia II, Indonesia dan Belanda sempat membuat kesepakatan melalui perjanjian Linggarjati pada 25 Maret 1947. Perjanjian ini mengakui wilayah Republik Indonesia secara de facto yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Tapi perjanjian ini ternyata tidak menyelesaikan masalah. Jadi Belanda dan Indonesia punya penafsiran yang berbeda-beda. Sementara Indonesia ingin berdaulat penuh dan Belanda justru melihat perjanjian itu sebagai cara untuk membentuk negara federal yang masih dalam kontrolnya. Ketegangan pun terus meningkat hingga akhirnya pada 15 Juli 1947, Letnan Gubernur Jenderal Belanda Van Mock secara resmi menyatakan bahwa Belanda tidak lagi terikat dengan perjanjian Linggarjati. Belanda memberikan ultimatum kepada pemerintah Republik Indonesia untuk menghentikan semua tindakan yang dianggap mengancam kepentingan Belanda. Tentu saja ultimatum ini ditolak, dan penolakan itu menjadi alasan Belanda untuk memulai serangan militer. Kemudian pada 21 Juli 1947 pukul 00 waktu Indonesia Barat, Belanda meluncurkan operasi militer besar-besaran yang mereka sebut Operasi Produk atau dikenal di Indonesia sebagai agresi militer Belanda I. Mereka menyerang wilayah-wilayah strategis di Pulau Jawa dan Sumatera. Beberapa daerah yang diserang antara lain Medan, Palembang, Surabaya, Semarang, dan bahkan mendekati Yogyakarta yang saat itu jadi ibu kota republik. Tujuan Belanda bukan cuma soal politik, tapi juga ekonomi. Mereka ingin menguasai kembali wilayah-wilayah kaya sumber daya alam, terutama perkebunan dan tambang minyak. Namun rakyat Indonesia tidak tinggal diam. TNI melakukan perlawanan sengit dengan taktik gerilya. Mereka menghancurkan jembatan, memutus jalur logistik, dan melakukan serangan dadakan di berbagai tempat. Sementara itu, di kancah internasional, negara-negara seperti India dan Australia mulai mengancam tindakan Belanda. Pada 30 Juli 1947, mereka membawa isu ini ke Dewan Keamanan PBB. Karena tekanan internasional yang semakin besar, akhirnya Belanda menghentikan serangan militer pada 5 Agustus 1947. Tapi konflik ini belum berakhir. Agresi ini justru menjadi awal dari pertarungan panjang mempertahankan kemerdekaan Indonesia di mata dunia. Selanjutnya akan dijelaskan tentang latar belakang terjadinya agresi militer Belanda I oleh Elva. Terima kasih. Jadi, tadi sudah dijelaskan awal mula agresi militer Belanda pertama di Indonesia oleh Nova. Selanjutnya bersama dengan saya, Elva Gilana Tifa, yang akan menjelaskan latar belakang agresi militer Belanda pertama. Agresi militer Belanda pertama pada tahun 1947 dilatar belakangi oleh beberapa faktor krusial. Pertama, Belanda menolak mengakui kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tahun 1945. Dan masih berambisi untuk kembali berkuasa. Kedua, Indonesia memiliki sumber daya alam yang kaya dan pasar yang besar, yang sangat penting bagi pemulihan ekonomi Belanda pasca Perang Dunia Kedua. Ketiga, terdapat perbedaan mendasar dalam pandangan politik dan ideologi, di mana Indonesia berjuang untuk kedaulatan penuh sementara Belanda masih berperang pada ideologi kolonialisme. Keempat, perundingan awal antara kedua negara tidak menghasilkan kesepakatan yang memuaskan. Kelima, pemerintah Belanda menghadapi tekanan internal untuk mempertahankan kekuasaan di Indonesia. Terakhir, Belanda berupaya
memecah belah Republik Indonesia dengan menciptakan negara-negara boneka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Amalia Sania Nuraisyah yang akan menjelaskan tentang tujuan agresi militer Belanda pertama. Sebelumnya, teman saya yang bernama Elva sudah menjelaskan latar belakang agresi militer Belanda pertama. Apa saja sih tujuan agresi militer Belanda pertama? Penjajahan Belanda tidak akan berhenti begitu saja setelah Indonesia merdeka. Justru sebaliknya, Belanda melakukan agresi militer. Tujuan agresi militer Belanda satu ini merebut daerah-daerah perkebunan dan pertambangan Indonesia. Agresi militer Belanda juga termasuk salah satu fase kritis dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Mengingat Belanda tetap bersikeras untuk menguasai wilayah-wilayah strategis Indonesia yang dulu bekas koloninya. Tujuan militer Belanda pertama untuk merebut daerah-daerah perkebunan dan pertambangan yang memiliki SDM atau sumber daya manusia. Belanda telah berhasil menerobos daerah-daerah milik Indonesia seperti Sumatera, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Para tentara Belanda bergerak untuk menduduki wilayah seperti Surabaya, Jakarta, Semarang, dan Bandung. Selain itu, Yogyakarta juga menjadi salah satu daerah sasaran utama Belanda. Parahnya, Belanda menyerang Yogyakarta dari udara, sehingga banyak sekali warga sipil yang tidak bersalah yang menjadi korban. Kemudian, pada tanggal 21 Juli, Belanda melanggar perjanjian Linggarjati dengan aksi agresi militer pertama. Belanda ingin mengepung ibu kota Republik Indonesia dan menghapus kedaulatan RI melalui agresi militer ini. Bahkan, Belanda juga merebut kembali pusat-pusat penghasil makanan dan bahan ekspor. Jika dilihat dari segi militer, agresi ini bertujuan untuk menghancurkan TNI sebagai basis pertahanan Indonesia. Belanda juga ingin menghilangkan negara Indonesia secara de facto serta menghapusnya dari peta dunia yang merdeka. Agresi militer ini tentu saja sangat merugikan Indonesia, apalagi Indonesia baru saja merdeka. Tidak lama dari dimulai agresi militer Belanda pertama, India dan Australia mengajukan ke Dewan Keamanan PBB atas kondisi tersebut. Hal ini sebagai bentuk reaksi dunia internasional terhadap agresi militer Belanda yang pertama. Permintaan ini diterima pada 1 Agustus 1947. Dewan Keamanan PBB menyerukan agar Indonesia dan Belanda melakukan gencatan senjata. Gencatan senjata antara pemerintah Republik Indonesia dan Belanda berlaku pada 7 Agustus 1947. Sejak pengumuman tersebut, agresi militer Belanda satu resmi berakhir. Tujuan agresi militer Belanda pertama bukan hanya merebut perkebunan dan pertambangan, namun juga menghilangkan Indonesia. Namun rakyat Indonesia tidak menyerah begitu saja, melainkan melakukan berbagai upaya hingga agresi tersebut berakhir. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya ada serangan dan akibat yang akan dijelaskan oleh teman saya bernama Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Adira dari kelas 11 Kesehatan 4. Setelah rekan saya yang bernama Amalia menjelaskan tentang tujuan dari agresi militer Belanda yang pertama, saya akan menjelaskan tentang serangan dan akibat dari agresi militer Belanda yang pertama. Baik, saya akan mulai dari yang pertama. Yang pertama, pada tanggal 21 Juni 1947 dimulainya agresi militer Belanda yang pertama. Serangan ini dilakukan dengan cepat dan mendadak oleh pihak Belanda untuk membuat rakyat Indonesia sulit melakukan serangan balas. Dan ini terbukti karena banyaknya kekuatan militer dari Belanda dan disokong oleh senjata yang modern. Belanda berhasil menduduki 2/3 Pulau Jawa dalam waktu 2 pekan. Dalam agresinya, Belanda menargetkan pangkalan militer baik darat maupun udara
terutama Pangkalan Udara Rakyat Indonesia. Karena ini bertujuan untuk melemahkan Indonesia dan memastikan Indonesia tidak dapat melakukan serangan balas dari udara maupun darat. Berikutnya, pada tanggal 29 Juli 1947, pesawat Dakota Indonesia yang membawa suplai obat-obatan dan peralatan dari India dan Singapura ditembak jatuh oleh Belanda. Alasan ditembak jatuhnya ini karena Belanda tidak mau Indonesia mendapat suplai logistik dari negara lain. Karena ini dapat membantu Indonesia melakukan serangan balas terhadap Belanda. Yang ketiga, pada awal Agustus 1947, rakyat Indonesia mulai menyadari bahwa mereka harus mulai untuk melakukan serangan balas. Serangan balas pertama rakyat Indonesia dilakukan oleh pasukan Siliwangi dari Jawa Barat. Serangan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia dilakukan dengan teknik perang gerilya. Teknik ini ditujukan untuk sektor-sektor penting bagi Belanda. Contohnya, seperti jalan-jalan penghubung, jalan untuk mengangkut logistik, dan pos-pos Belanda. Serangan ini terbukti efektif karena Belanda mengalami krisis ekonomi dan kekurangan pangan akibat dari serangan teknik gerilya ini, yang membuat Belanda harus mundur. Kemudian pada tanggal 2 Agustus 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mulai mendesak Belanda untuk melakukan gencatan senjata. Menyadari ancaman tersebut, Belanda akhirnya mempertimbangkan permintaan tersebut karena mereka takut dengan akibat yang akan terjadi bila mereka menolak tawaran tersebut. Kemudian pada tanggal 5 Agustus 1947, Belanda akhirnya melakukan gencatan senjata terhadap Indonesia. Dan ini juga menjadi akhir dari agresi militer Belanda yang pertama. Namun, agresi militer Belanda yang pertama mengakibatkan terjadinya dampak terhadap rakyat Indonesia. Terdapat ada dua dampak, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatifnya adalah rakyat Indonesia menjadi lemah. Yang kedua, terjadinya banyak korban yang berjatuhan, terutama dari pihak Indonesia. Dan melemahnya ekonomi Indonesia sebagai negara. Kemudian ada dampak positif dari gencatan senjata ini, yaitu Indonesia mendapat dukungan dari bangsa-bangsa. Dan yang kedua, Indonesia mulai diakui oleh bangsa-bangsa lain kemerdekaannya. Yang ketiga, bangsa Indonesia mulai mendapat sokongan atau dukungan dari
bangsa-bangsa dari PBB. Yang keempat, Belanda menjadi lemah atau statusnya diturunkan di PBB. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tokoh-tokoh yang terlibat dalam agresi militer Belanda pertama. Tokoh-tokoh tersebut berasal dari 3 pihak yang berbeda. Yang pertama adalah pihak Indonesia, yang kedua adalah pihak Belanda, dan yang terakhir adalah pihak internasional. Kita mulai dari pihak Indonesia. Yang pertama tentu saja ada Presiden Republik Indonesia, yaitu Presiden Soekarno. Beliau memimpin perjuangan diplomatik dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di tengah tekanan militer Belanda. Selanjutnya adalah Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu Muhammad Hatta. Beliau turut mendampingi Soekarno dalam usaha mempertahankan kemerdekaan, serta aktif dalam jalur diplomasi internasional. Selanjutnya adalah Sultan Syahrir sebagai mantan Perdana Menteri saat itu. Sultan Syahrir juga berperan sebagai tokoh diplomasi Indonesia pada saat perundingan Linggarjati berlangsung. Sultan Syahrir berperan penting dalam memperjuangkan pengakuan kedaulatan Indonesia di forum internasional. Selanjutnya, yang keempat adalah Jenderal Sudirman. Beliau merupakan Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia yang memimpin perlawanan gerilya terhadap pasukan Belanda selama agresi militer Belanda berlangsung. Selanjutnya adalah Amir Syarifuddin. Beliau merupakan Perdana Menteri Indonesia pada saat agresi militer Belanda I berlangsung. Beliau berperan memimpin kabinet dan menangani dampak serangan militer Belanda secara politik maupun secara administratif. Yang terakhir dari pihak Indonesia ada Adam Malik. Beliau merupakan diplomat muda Indonesia yang aktif di Komite Nasional Indonesia Pusat atau bisa disebut juga sebagai KNIP. Beliau berperan sebagai diplomasi dan melakukan propaganda internasional untuk menggalang dukungan terhadap kemerdekaan NI. Kedua adalah pihak Belanda. Yang pertama adalah Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang bernama Hubertus van Mook. Beliau merupakan tokoh utama dari pihak Belanda yang mendorong pelaksanaan agresi militer untuk mempertahankan pengaruh Belanda di Indonesia. Selanjutnya adalah Jenderal Spoor atau Simon Hendrik Spoor. Beliau merupakan Panglima Angkatan Bersenjata Belanda di Indonesia yang bertanggung jawab langsung atas pelaksanaan operasi militer terhadap wilayah Republik. Yang terakhir dari pihak Belanda adalah Louis Joseph Maria Bill atau bisa dikenal dengan Louis Bill. Beliau merupakan Perdana Menteri Belanda yang terakhir. Beliau mendukung kebijakan aksi polisionil. Lalu yang terakhir adalah keterlibatan pihak-pihak internasional dalam agresi militer Belanda yang pertama. Nah, yang pertama ini adalah keterlibatan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. PBB ikut turut campur tangan dalam membentuk Komisi Tiga Negara atau KTN untuk membantu penyelesaian konflik antara Hindia Belanda dan Indonesia.